Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Ini hari ini buat banyak banget video sampai serak, tapi kita tetap semangat. Oh iya, ada yang nanya juga bajunya kok ini deui. Bajunya Milan terus karena ya bajunya cuma punya ini sebenarnya, sama baju Venus Aquatic, baju kantor. Oke, jadi enggak sih, itu bercanda. Jadi kenapa baju Milan terus? Karena kalau di black darah saya itu merah dan hitam. Jadi saya seorang Milanisti sejati dari masih kecil sampai hari ini, dan juga saya itu seorang pecinta ikan sejati dari masih kecil, umur 5-6 tahun sampai hari ini. Saya tetap cinta ikan hias, dan saya tetap di bisnis ikan hias ini dari saya usia 17 tahun, waktu itu tahun 2010 sampai hari ini kita tetap konsisten di ikan hias. Oleh karena itu ya gak salah dong saya branding diri, memperkenalkan diri sebagai NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Nama saya dari orang tua itu Nicholas Kurniawan, tambahin RI Raja Ikan karena ya kecintaan terhadap ikan hias. Dan harapan saya, visi misi saya sebagai Raja Ikan itu, saya ingin sebanyak-banyaknya orang menyukai ikan hias. Dan misinya salah satunya ya dengan ini, kita memperkenalkan ikan hias setiap hari, kita edukasi dan sebagainya. Oke, itu perkenalan singkat yang terlalu panjang. Tapi pada episode kali ini saya ingin memperkenalkan atau mengajarkan basic-basic ke teman-teman yang akan sangat berharga agar teman-teman bisa cuan dari ikan hias. Apa itu? Kita ingin sharing bagaimana cara membesarkan ikan. Kalau ikan kita beli kecil jadi besar, otomatis bisa cuan. Oke, jadi ini kita perkenalkan, ini bintang tamu kita pada episode kali ini, namanya adalah Thor Putih Tora, aka Himalayan Golden Master. Dia adalah jenis Thor yang mana asalnya dari India, pegunungan Himalaya, tahu dong pegunungan Himalaya. Dan Thor itu juga ada di Indonesia. Kalau yang di Indonesia namanya Thor Tamboroides, banyak di Pulau Jawa. Tapi kalau ini Thor Putih Tora. Oke, kalau kita pertama kali datangkan Thor Putih Tora nih ukurannya cilik-cilik seperti ini nih, kurus nih. Udah kayak anak panti asuhan, nggak dikasih makan. Kurus-kurus kecil-kecil, tapi bisa dilihat dalam tempo kurang lebih itu 2 minggu saja udah pada gede-gede. Jadi ikan yang tadinya segini nih, kurus-kurus krempeng, dalam waktu 2 minggu ya, literally 2 minggu ini. Karena Thor Putih Tora ini baru musim. Oke, jadi baru datang nih. Kita besarkan selama 2 minggu, ukurannya udah bisa sampai sebesar ini. Oke, izin pakai bangku. Ini lagi proses diet teman-teman, doakan ya. Oke, ini saya lagi proses diet tapi ikannya gak diet. Harus cepat besar dia agar bisa cuan. Oke, gimana caranya sekarang kalau teman-teman mau usaha pembesaran ikan agar ikannya ini bisa tumbuh cepat secara besar, seperti apa yang saya lakukan. Jadi saya kasih contoh itu karena saya melakukan gitu. Karena kita tiap hari mainan ikan tuh, bisa lihat tuh. Kita tiap hari kerja ikan. Oke. Jadi emang dari 10 tahun lalu tiap hari udah mainan ikan, tapi ya gitulah. Oke. Jadi kita kurang lebih paham lah tentang ikan, mau tanya apa juga tahu. Kamu tulis di kolom komentar, kita akan coba jawab dan kita akan jadikan angkat pertanyaan kamu untuk konten berikutnya. Oke, jangan lupa tulis kolom komentar. Oke, jadi ini kita masih bersama bintang tamu kita pada episode kali ini, Thor Putih Tora. Sekarang saya pengen tanya ke mereka ya. Ini kan yang baru datang nih. Saya pengen tanya, kamu kenapa sih bisa sampai cepet banget gedenya? Padahal kalau ini ya, saya pelihara di akuarium, atau teman-teman coba deh pelihara ikan Thor Putih Tora ini di akuarium. 1 tahun juga belum tentu nambah setengah senti. Coba buktiin. Saya udah coba soalnya. Ini ditaruh di dalam, taruh di akuarium, setahun, ya segini-gini aja. Nggak tahu deh nambah apa enggak. Tapi kita coba tanya ke teman-teman di sini nih. Kalian diapain sih biar jadi tumbuh cepetnya itu luar biasa banget?
Bahkan ya kakak-kakak kalian ini batch sebelumnya dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu udah tumbuh sampai 20 cm, bahkan 25 cm. Mau tahu rahasianya? Nah, kita tanya. Ini tanya langsung dari mereka yang mengalami. Oke, jadi yang udah tadi udah info ke saya bantu translate, saya bantu terjemahin ke teman-teman ya, apa yang mereka sampaikan. Jadi yang pertama itu, mereka biar cepet gede, itu mereka harus dikasih makan sedikit-sedikit, tapi sering. Jadi bukan banyak, tapi sedikit-sedikit sering. Kenapa sedikit-sedikit tapi sering? Kalau sedikit-sedikit, itu mereka rebutan, jadi mau makan, nafsu makannya meningkat. Kenapa sering? Jadi kita pastikan bahwa makanannya udah habis dulu. Udah habis, kasih lagi, habis, kasih lagi. Jangan sekaligus dikasih banyak, akhirnya gak makan, mubazir. Makanannya mubazir, air kolamnya itu juga jadi kotor. Jadi itu tips yang pertama teman-teman. Kasih makan, habis, kasih lagi, habis, kasih lagi. Saya paling senang kasih makan ikan. Setiap kali saya lewat, ih habis, kasih lagi. Ih habis, kasih lagi. Dan seterusnya, terusnya. Oke, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, karena udah sering kasih makan, otomatis kalau orang banyak makan, banyak keluar kotoran. Kotoran ikan itu mengandung amonia. Kalau manusia buang kotoran bisa di WC, kalau ikan nggak bisa teman-teman. Dia ruangnya di sini aja. Kalau teman-temannya buang kotoran, nggak ada yang bersihin, wah bisa kacau itu. Bisa meninggoy, bisa perang dunia juga. Bisa senggol-senggol, lu nggak bersihin. Padahal mereka ya nggak bisa bersihin, yang harus bersihin manusianya. Nah, bersihinnya itu gimana? Selain ganti air secara rutin, harus didukung filtrasi dan media filter yang bagus. Tapi tenang aja, kita ada media filter Sibilion, kita juga ada pompa akuarium Sibilion untuk yang menjaga kesehatan ikan kita. Oke, jadi tips yang kedua, filtrasi harus mendukung. Karena kan kita mau kasih makan, push makan cepet. Oke, nah ikan kalau mau cepet besar itu harus juga mempunyai kadar oksigen di kolam ini harus tinggi. Karena kalau kadar oksigen kurang tinggi, itu mereka besarnya kurang cepat. Ada teman yang sampai ekstrimnya, mereka pakai tabung oksigen seperti itu, dicolokin ke kolam agar kadar oksigen di kolam itu semakin tinggi. Tapi kalau saya ngakalinnya dengan mushroom seperti ini juga udah cukup. Jadi dengan mushroom seperti ini, itu bisa dilihat tuh bulir-bulir dan butir-butir oksigen di dalam kolam ini juga udah cukup banyak. Dan ini meningkatkan kadar oksigen dan buat ikan kita itu cepat besar. Oke, ini teorinya berlaku untuk ikan apa aja, dijamin. Karena kita besarin ikan bukan ini doang, tapi kebetulan aja bintang tamunya ya mereka-mereka ini, tor putih tora. Oke, ketiga ya, kadar oksigen harus oke. Keempat, tempatnya itu harus besar. Karena yang sering saya ungkapkan juga, yang namanya ikan itu tidak bisa tumbuh lebih besar daripada kolamnya, daripada tempatnya. Kalau manusia tidak bisa tumbuh lebih besar daripada impian dan cita-citanya, betul? Kalau ikan tidak bisa tumbuh lebih besar dari kolamnya. Kolamnya semakin besar, dia tumbuh semakin besar. Kalau kolamnya kecil, akuariumnya kecil, segitu-gitu aja. Gitu teman-teman. Jadi itu yang keempat, harus kolam yang besar. Makanya saya suka banget bikin mega tank seperti ini nih. Biayanya juga cukup ekonomis, bisa cari di video Venus Aquatic lainnya ya. Bukan saya sultan, tapi ya saya tukang ikan. Jadi emang ya perlu bikin kayak gini dan kita temuin caranya yang ekonomis buat seperti ini. Oke, yang keempat itu kita buat kolam yang besar biar mereka bisa maksimal jumlahnya. Yang kelima, jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat mereka juga gak bisa tumbuh besar, karena seperti yang tadi saya bilang, dia semakin besar ruang dia tumbuh, dia semakin cepat besarnya. Dia bisa berenang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Mereka olahraga lah ibaratnya, jadi mereka tumbuhnya juga maksimal. Nah, ini 1 sampai 5 itu komponen yang penting. Keenam itu paling penting. Keenam paling penting itu kita harus ada sinar matahari langsung. Jadi kalau tanpa sinar matahari langsung, tanaman aja itu layu. Nih kayak tanaman seperti ini nih namanya sirih gading. Dia kena matahari langsung, dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita taruh di ruangan yang tidak ada sinar matahari sama sekali, tanaman apapun, bahkan toge sekalipun mati teman-teman. Jadi harus ada sinar matahari. Kan dulu percobaan kan langsung mengalami yang namanya etiolasi, langsung tumbuhnya gak karuan. Cari sinar gitu kan. Nah,
makhluk hidup seperti ikan juga perlu sinar matahari langsung. Kalau dari pengalaman saya dan dari percobaan saya, dari eksperimen saya, dari pengalaman saya, kalau ikan kena matahari langsung, mereka akan tumbuh lebih baik dan lebih besar, cepat, juga lebih sehat gitu. Makanya saya kenain matahari langsung seperti ini. Oke, itu yang kelima ya. Oke, yang selanjutnya, biar ini boleh iya boleh enggak, tapi nggak banyak orang yang tahu. Jadi ikan hias juga harus dikasih multivitamin. Oh iya, sebelum ini kita balik dulu. Kalau teman-teman pelihara ikan itu di ruangan, teman-teman udah tahu tadi ya, untuk ikan biar tumbuh sehat itu perlu UV atau sinar matahari. Itu nutrisinya itu sangat bagus sekali untuk ikan hias. Jadi kalau teman-teman nggak bisa peliharanya di outdoor, harus di indoor, tenang aja. Jadi sinar matahari aja udah ada buatannya. Itu bisa didapat dari lampu akuarium yang mengandung UV. Contohnya seperti lampu akuarium Sibilian. Teman-teman bisa dapatkan lampu akuarium Sibilian di toko-toko terdekat atau hubungin kita langsung. Lampu akuarium Sibilian itu mengandung UV dan bisa diuji, bisa dites. Di video-video sebelumnya juga ada kita tes. Nah, itu penggantinya sinar matahari. Jadi ikan tetap bisa mendapatkan nutrisi dan kebaikan matahari tanpa kita taruh akuarium dan kolamnya itu di outdoor. Jadi lampu akuarium Sibilian bisa penggantinya gitu ya. Jadi filternya pakai Sibilian, media filternya Sibilian, lampu akuariumnya juga Sibilian karena mengandung UV. Oke, itu yang kewajibannya, itu yang wajibnya, itu yang perlunya, esensialnya. Tapi ada juga tambahannya. Jadi kalau di industri ikan pakan seperti patin, gurame dan sebagainya, mereka itu pakai obat pengemuk ikan. Nah, setelah saya coba-coba obat pengemuk ikan ini, itu ternyata sangat efektif dan sangat bagus juga kalau dipakai di ikan hias. Jadi pengemuk ikan itu bagus banget buat ikan hias. Selain itu juga kalau nggak pakai pengemuk ikan susah didapatkan, bisa juga pakai pengemuk sapi. Jadi kan sapi itu biasa minumannya itu ditambahin pengemuk. Bisa tanyalah teman-teman kalian yang tukang sapi, itu ada biasanya obat pengemuknya dicampur di minumannya. Nah, obat pengemuk sapi itu kalau dicampur ke akuarium, nah hasilnya ikan cepet bum 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 gitu teman-teman. Jadi kalau saya makin bum 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 bum, banyak penyakit, banyak masalah. Tapi kalau ikan ya nggak boleh juga terlalu over. Tapi kalau dia semakin cepat besar, ya kita bisa makin cuan gitu, makin cepat harganya naik. Dan selain itu juga teman-teman harus tahu, ikan itu lebih pintar daripada manusia dalam beberapa hal. Contohnya makan, dia tahu kapan waktunya stop makan. Kalau manusia kan kadang nggak terlalu rakus gitu, nggak tahu kapan stopnya. Kalau ikan, kecuali koki ya, koki itu kadang dia makan, dia lupa makan, dia makan sampai mati gitu, lupa udah makan. Tapi kalau ikan kebanyakan secara umum itu mereka tahu batasnya, tahu kapan waktunya stop makan. Jadi nggak mungkin dia obesitas, jarang lah ikan obesitas karena dia berenang terus. Coba kalau saya berenang terus juga kurus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Udah harus lanjut kerja, suara juga udah habis. Udah banyak customer di luar sana yang nunggu. Ini juga kita mau lanjut kirim-kirim. Tapi itu tadi 6 tips dari saya. Moga-moga menginspirasi, moga-moga bermanfaat, moga-moga bisa mendatangkan cuan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman cari ikan hias, jangan lupa carinya di Venus Aquatic aja, karena kita punya kuantitas, kita punya kualitas, kita punya kontinuitas, dan kita punya yang namanya kredibilitas. 4 hal yang sangat sulit ditemuin di importir ikan hias manapun atau tukang ikan hias manapun. Mau tahu stok ikan yang akan datang, yang akan harganya berapa yang kita jual, ada grup WhatsApp di deskripsi, teman-teman bisa join di sana. Nanti ketemu saya langsung tiap hari, ikan diupdate tentang ikan-ikan, perawatan, pemeliharaan, dan sebagainya. Ya, sekian aja video pada kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support Venus Aquatic. Mungkin ada sedikit quiz, ada sedikit pertanyaan. Sebutkan 6 tips plus 1 tips dari kalian bagaimana caranya membesarkan ikan hias dengan baik agar mereka cepat besar. Jawaban terbaik ya, untuk setidaknya 3-5 jawaban terbaik ada hadiah pulsa 50.000 seperti biasa. Oke, teman-teman bisa
jawab di kolom komentar. Pokoknya jawaban terbaik ya, bukan random-randoman, akan dapat hadiah. Apa tips pemeliharaan ikan hias? Dan mungkin ditambahin 1 tips dari kalian. Udah paham ya? Oke, sekian video pada kali ini. Moga-moga kita semua bisa belajar sama-sama dan tumbuh sama-sama. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya.